Shalom Bapak Ibu Saudara, mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Siapkan hati kita dan beri yang terbaik buat Raja kita. Sore hari ini, biar ada hati yang rindu dan dia melihat dari tempatnya yang tinggi. Dia melihat setiap hati kita yang rindu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami Tuhan. Saat tidak ada harapan, saat kami merasa putus asa, di situ Engkau bekerja dengan caramu, di luar pemikiran kami. Yes, Lord. Bapa, kami datang kepadamu. Oh, Bapakku datang untuk berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah besertaku. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami tidak pernah sendiri, karena ada Allah kami, Immanuel. Yes Lord. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan Immanuel, Immanuel, hanya Kau yang sanggup menguatkan kami Tuhan. Penyertaan-Mu lebih dari sempurna. Oh Immanuel, oh Immanuel, Engkau Allah beserta. Sekali lagi katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Engkau Immanuel.
Oh ya Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus, haleluya. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Katakan Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau, hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini, pertolonganmu
kepadamu kami berharap, tak ada yang lain. Oh Yesus Tuhan, Kau manis, Kau indah, Kau mulia. Kami mau nikmati Engkau Tuhan. Tak ada Allah lain seperti Engkau Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Katakan, Yesus, Kau kemenanganku. Hanya panggil namanya Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau layak ditinggikan Tuhan. Katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahanan. Dengan iman katakan, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, hanya kepadamu Yesus. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
kata selain terima kasih Tuhan. Kau indah, kau mulia. Mari nikmati hadirannya, mari nikmati kasihnya. Sungguh tak pernah berakhir. Yesus kau mulia, Yesus kau terindah, Yesus kau segalanya. Kau yang terbaik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di luar Kau kami bukanlah apa-apa. Kami mau tinggal, kami mau berserah pada Allah yang hidup, pada Allah yang kudus. Yesus kekuatan, Yesus tumpuan hati kami. Biar pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar hati kami Kau temukan berkenan di hadapan-Mu. Biar hati kami lapar dan haus akan Engkau. Setiap saat mata kami terfokus dan tertuju kepada Engkau Tuhan. Sungguh kami nyatakan Engkau Yesus satu-satunya Tuhan kami. Tidak ada yang lain. Dan sore hari ini, malam hari ini Tuhan, berkata-katalah, nyatakan isi hati-Mu, biarkan kami tetap tinggal dan ada di dalam hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu itu yang menguatkan kami. Kami tidak mau tinggal di luar Engkau. Kami mau tinggal di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau baik, Engkau indah, Engkau sempurna. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini dalam Worship Night kita akan bersama-sama mendengarkan pesan dari Tuhan. Biarlah pesan firman Tuhan boleh memberkati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih ingat peristiwa Situ Gintung. Kehancuran yang terjadi diakibatkan karena kebocoran-kebocoran yang kecil yang tidak diperhatikan. Demikian pula kehancuran besar seringkali terjadi dalam kehidupan umat manusia yang diakibatkan karena suatu yang kecil yang tidak disadari ataupun kalau disadari atau tahu, tetapi karena kecil sehingga kita mengabaikannya. Ada satu peristiwa pada tanggal 10 Januari tahun 1945, salah satu pesawat komersil pertama yang dibuat di Inggris, De Havilland Comet, terbelah berkeping-keping di udara pada saat sedang terbang dan jatuh ke dalam Laut Mediterania. Sehingga mengakibatkan 35 penumpang dari pesawat itu beserta dengan kru harus meninggal dunia. Setelah peristiwa itu ada 2 pesawat komet yang lain yang juga jatuh dengan satu bencana yang misterius sama. Akhirnya para insinyur menemukan letak daripada masalah akan pesawat komet itu, yaitu jendela yang berbentuk kotak. Jendela yang berbentuk kotak itu adalah kesalahan desain yang fatal karena tekanan udara yang begitu kuat terkonsentrasi pada ujung-ujung jendela yang tajam. Dari waktu ke waktu hal itu menyebabkan badan pesawat menjadi retak
dan kemudian dengan mudahnya begitu tekanan tinggi, maka menghancurkan pesawat itu. Inilah mengapa pesawat-pesawat komersil sekarang jendelanya tidak lagi kotak tetapi bulat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini saya memberikan judul pesan firman Tuhan dalam seri kedewasaan iman kita orang percaya dengan judul kewaspadaan. Kita akan membaca satu ayat yang tidak asing bagi kita, yaitu Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Dikatakan demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang kepengen hidup susah, yang kepengen hidup menderita. Tetapi yang kita rindukan atau bahkan semua orang merindukan adalah hidup bahagia. Nah, supaya hidup kita ini baik-baik, supaya kita hidup ini damai, serta hidup ini bahagia, Alkitab memberitahukan dengan jelas syarat atau apa yang harus kita perbuat, yaitu supaya kita penuh dengan yang namanya kewaspadaan. Nah, mengapa kita harus menjadi orang yang penuh dengan kewaspadaan? Dari cerita mengenai pesawat tadi ada 3 hal yang saya ingin menarik satu pembelajaran. Yang pertama yaitu setan itu selalu mencari celah dalam kelemahan-kelemahan kita. Satu titik sudut dari sebuah jendela kotak itulah yang mengakibatkan pesawat itu hancur. Nah, demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setan selalu mencari celah di dalam kelemahan-kelemahan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan kepada orang-orang yang ada di Efesus. Efesus pasal yang keempat ayat 27 dikatakan demikian. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Mengapa iblis tidak diperbolehkan untuk diberi kesempatan? Ingat akan cerita tadi. Bahwa kesempatan atau titik celah kecil saja menghancurkan pesawat komersil. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan supaya kita tidak memberi celah kepada iblis. Karena iblis, jangankan kok kita memberi celah. Kita tidak memberi saja, dicari. Maka mari kita bersama-sama untuk memperhatikan. Biarlah kita hidup dengan segala kewaspadaan. Ketika iblis itu punya pijakan, maka dari pijakan yang dimiliki itu, setan punya hal-hal yang merusak. Yang tanpa disadari, ataupun kalau disadari, diacuhkan saja, itu kan bukan apa-apa. Satu contoh yang saya ambil di sini, saya punya seorang teman dulu suka makan sate kambing. Makan sate kambing kan halal, tidak masalah kan? Tetapi itulah ternyata yang kemudian bisa menghancurkan dia. Cuma celah kecil yaitu suka makan sate kambing. Itu yang pertama.
Kenapa kita harus waspada? Karena sekali lagi iblis itu selalu mencari celah di dalam kelemahan-kelemahan kita. Yang kedua, kita menarik pembelajaran setelah iblis itu punya tempat atau iblis itu tahu kelemahan yang ada dalam kehidupan kita, maka yang kedua iblis itu membuat pressure, membuat tekanan di dalam kelemahan-kelemahan kita. Seperti sudut dari jendela pesawat tadi, ketika pesawat itu belum terbang dengan begitu kecepatan tinggi, bukan masalah. Tetapi ketika pesawat itu terbang dengan kecepatan tinggi, maka sudut itulah yang menerima tekanan berat dari angin. Sehingga lama-kelamaan membuat retak, lalu kemudian bisa membelah pesawat itu, menghancurkan pesawat itu. Demikian pula dengan orang muda ini, teman saya ini. Dari kesukaannya makan sate ini, sate itu menjadi seperti candu bagi dia. Hari demi hari kalau tidak makan sate tidak afdol. Kalau tidak makan sate kambing rasanya kurang. Sama seperti saya. Kalau tidak makan nasi, walaupun sudah makan roti, rasanya masih kurang. Nah, orang muda ini ya sama. Karena sebuah kesukaan, bahkan kesukaan itu dipakai oleh iblis menjadi pijakan yang menekan dia, sehingga dia tidak bisa tidak hari demi hari harus makan sate. Dasar punya uang, uang-uangnya sendiri. Tetapi tanpa disadari bahwa dari makan sate kambing ini, orang sudah mengingatkan, hati-hati lu. Tapi tidak diperdulikan karena dia sudah merasa seperti suatu candu bahwa sate ini merupakan kebutuhan dari dia. Terus dari hari ke hari bahwa sate kambing itu menjadi bagian dalam hidupnya. Demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan bahwa iblis itu ketika sudah mendapat tempat dalam kelemahan-kelemahan kita, seringkali dia membuat tekanan-tekanan yang ada di dalam kehidupan kita. Entahkah saudara ada kelemahan-kelemahan yang lain atau ada kejelekan-kejelekan dalam kehidupan kita yang tidak segera kita bereskan, maka iblis itu bisa membuat tekanan-tekanan yang luar biasa. Maka mari kita bersama-sama untuk memperhatikan sekali lagi, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus, jangan beri kesempatan kepada iblis. Amsal tadi juga mengatakan dengan jelas, biarlah kita menjaga kehidupan kita, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ingat, kehidupan kita di akhir zaman ini tidak mudah. Pencobaan demi pencobaan, ujian demi ujian. Mau tidak mau harus kita rasakan, harus kita alami. Tapi ingat bahwa kesukaran atau persoalan atau kesukaran model apapun, biarlah tetap membuat kita menjadi orang yang selalu waspada. Yang ketiga, kita menarik satu pembelajaran dari jendela kotak dari pesawat tadi. Ketika iblis sudah punya pijakan, iblis membuat pressure, lalu kemudian yang ketiga, iblis menghancurkan. Dari hobi makan sate kambing tadi,
orang muda atau teman saya ini harus mati muda karena pecahnya pembuluh darah otak di usia yang masih relatif muda. Dia harus mati oleh karena sukanya makan sate kambing. Demikian saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Iblis itu datang untuk mencuri, untuk membunuh, untuk membinasakan. Jadi ketika iblis punya pijakan, iblis membuat tekanan, iblis menghancurkan. Maka benarlah firman Tuhan berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena begitu iblis mendapatkan sesuatu pijakan dalam kehidupan kita, maka iblis itu akan terus membuat tekanan dalam kehidupan kita dan satu kerinduannya, yaitu supaya kita hancur. Supaya kita tidak menikmati berkat yang Tuhan sediakan. Supaya kita tidak masuk dalam mempelai perkawinan anak domba. Oleh karena itu mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Quote. Jadilah mempelai yang dewasa. Karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Lebih
kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Kau Allah yang setia. Engkau tak pernah meninggalkan kami bahwa janjimu itu ya dan amin. Engkau tidak akan sekali-kali membiarkan kami dan Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Namun demikian Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami malam hari ini. Di dalam kami hidup di akhir zaman ini Tuhan, ada banyak kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Nah malam hari ini Tuhan, pesan-Mu bagi kami supaya kami menjadi orang-orang yang waspada dari sebuah kesalahan-kesalahan atau dari sebuah dosa yang mungkin kecil bagi kami, sehingga kami tidak memperhatikan Tuhan. Mari Engkau mengingatkan kepada kami malam hari ini, supaya kami tidak menganggap kecil sekalipun mungkin itu adalah dosa yang mungkin tidak kami perhitungkan. Tetapi biarlah kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, kami waspada dari segala sesuatu yang ada. Sehingga kehidupan kami tidak boleh diseret oleh kuasa kegelapan, apalagi kami dihancurkan. Tetapi biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan kami adalah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kehidupan kami adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami layak disebut mempelai akan Kristus. Kami bersyukur malam hari ini sekali lagi kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Mari terus berbicara bagi kami, supaya kehidupan kami terus terarah. Kehidupan kami terus berada di dalam jalur kebenaran firman-Mu. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah worship night ini Tuhan. Sebagai hamba-Mu, hamba berdoa kepada setiap umat-Mu, kepada jemaat-Mu semuanya. Lebih-lebih mereka yang bersama-sama dengan kami beribadah, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kiranya kasih dan setia-Mu Tuhan senantiasa bersama-sama dengan mereka. Kemurahan yang daripada Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Sehingga kehidupan mereka adalah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang utuh di dalam Tuhan. Mereka diberkati sampai kepada hari di mana mereka menjadi tua. Dan firman Tuhan mengatakan supaya mereka diberkati dengan usia yang penuh. Hamba berdoa kalau ada di antara jemaat-Mu yang saat ini sedang bermasalah dengan kesehatan mereka. Mari Tuhan Engkau kedangkan tangan-Mu, Engkau menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka sehingga mereka boleh merasakan penyertaan. Mereka boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Hamba berdoa kiranya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini mungkin diperhadapkan dengan ketakutan karena COVID-19. Tuhan mari Engkau lalukan kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau buat proteksi kepada setiap mereka dan ajar kepada mereka untuk benar-benar mentaati akan peraturan sehingga mereka harus menggunakan protokol kesehatan. Hamba berdoa kiranya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini mungkin mengalami kesusahan oleh karena segala sesuatu yang menghimpit kehidupan mereka. Tuhan, biarlah kiranya Engkau campur tangan, memberikan sukacita kepada mereka, memberikan damai sejahtera kepada mereka, memberikan jalan keluar dari segala persoalan-persoalan mereka. Hamba berdoa kiranya Tuhan anak-anak-Mu yang mengusahakan sesuatu dalam pekerjaan mereka, dan sementara mereka bekerja, mereka mengutamakan Tuhan. Sementara mereka bekerja, mereka tetap mengandalkan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati usaha mereka, sehingga mereka senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk pertumbuhan jemaat. Hari-hari terakhir ini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau melimpahkan kasih-Mu kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka terus memacu kehidupan rohani mereka. Mereka yang ogah-ogahan atau mereka yang malas-malas, hamba berdoa Tuhan Engkau sendiri yang akan berurusan dengan mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang lebih bersungguh-sungguh lagi dalam mencari Tuhan, dalam mengasihi Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan. Kami serahkan bangsa negara kami dan Indonesia dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang campur tangan, Engkau yang menopang bangsa kami Tuhan. Sekalipun kami tahu ada persoalan-persoalan yang begitu berat,
Namun kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kemampuan untuk bangsa ini menyelesaikan dari segala persoalan yang ada. Hamba berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari presiden sampai kepada RT RW, dari Pak Jokowi sampai ke bawah. Tuhan, Engkau menopang mereka, Engkau memberikan hikmat kepada mereka, sehingga ketika mereka mengambil keputusan, mereka tidak salah. Mereka mengambil keputusan dari hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya anugerah-Mu, kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu melimpahi kepada setiap kami semuanya. Dan sekarang kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami terima berkat itu dengan rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.